Saya juga mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu semuanya yang online. Biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan menyertai setiap kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Shalom. Kurang kompak Bapak Ibu. Kelihatannya saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu habis kena macet ini ke Tegalsari 60 Bapak Ibu ya. Shalom. Apa kabar GBIKAB? Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Tetap antusias di tengah kemacetan Jalan Tegalsari nomor 60. Ya tadi Bu Erna curhat gitu loh. Aduh Yos, aku melaku Yos sampai sumuk kabeh ngomong ngono. Loh katane Pajero, lah iya Pajero iku ISIS lek melaku. Lek mandek yo panas Bapak Ibu ya. Ya tapi saya melihat ada sukacita di rumah Tuhan, yang percaya katakan amin ya. Ya saya percaya Bapak Ibu apapun keadaannya kita tetap memiliki sukacita. Sebab sukacita kita bukan dari faktor luar, tapi karena Kristus ada dalam kehidupan kita. Amin. Tadi saya Bapak Ibu dari Tunjungan Plaza juga sama anak-anak tamborin gitu ya. Jalan kaki semua 4-4 gitu ya. Ya biasanya dijemput istri saya, tapi istri saya tadi juga kena macet. Yuk kita jalan sama-sama. Sambatan Pak, tamborin. Kok aku ini kok tamborin kok. Kok dikongkon melaku maneh. Kak Popo, bersama Yesus upahmu besar di sorga gitu ya. Baik Bapak Ibu, yuk kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di kepala. Sama-sama dengan saya katakan, saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Berkat Tuhan atas saya melimpah dan saya lebih dari pemenang. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu saya percaya bahwa jemaat GBI Keluarga Allah Blessing diberkati. Ya tadi pagi Bapak Ibu tidak ada angin, tiba-tiba pagi-pagi itu hujan gitu ya. Tetapi saya lihat jemaat juga antusias datang mendengarkan firman Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, nah ibadah kedua ini lebih luar biasa lagi Bapak Ibu. Macet Bapak Ibu ya. Ya wes macet dan sumuk. Jadi bukan hujan lagi tapi macet dan sumuk. Puji Tuhan kita ada di Indonesia gitu ya. Yang memiliki 4 iklim, betul ya? Ya Bapak Ibu gak usah iri lah sama yang luar negeri gitu ya. Kita juga punya 4 iklim. Musim panas, musim hujan, musim banjir dan musim sumuk Bapak Ibu ya. Tetapi kita mengalami sukacita di rumah Tuhan. Ya dan juga hari-hari ini karena pancaroba ya, jaga kesehatan, minum air putih yang banyak, makan yang teratur, tidur yang cukup ya. Istirahat yang cukup, olahraga yang teratur. Yang setuju katakan amin. Dan kita mengucap syukur juga kepada Tuhan karena Indonesia cuma punya 2 penyakit. Apapun sakitnya cuma lenggak panas dalam ya, masuk angin Bapak Ibu ya. Saya cetas dekroi Bapak Ibu ya, marin dekroi wes bablas angin nih gitu ya. Nah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ke luar negeri, Bapak Ibu tanya sama bule, lalu Bapak Ibu bilang, bule Pak Bule tolong kroi saya. Nah kata keroan itu nggak ada bahasa Inggrisnya Bapak Ibu ya. Jadi bersyukur Bapak Ibu ada di Indonesia ada kata keroan gitu ya. Lihat kanan kiri ya, lek masuk angin keroan naik katakan gitu. Baik Bapak Ibu ya, ini adalah minggu terakhir dari tema Ya Tuhan, Ya Allahku. Sama-sama katakan Ya Tuhan, Ya Allahku. Jangan lupa Bapak Ibu hari Kamis ini kita akan bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ini paling sering disepelekan ya. Kenapa Bapak Ibu seolah-olah tidak penting? Padahal kenaikan Tuhan Yesus ini adalah termasuk dengan karya penebusan Kristus, karya salib Kristus. Jadi tidak hanya Yesus lahir ke dalam dunia, ya dia tidak hanya mati saja, tapi dia bangkit. Yang percaya katakan amin. Setelah dia bangkit, ia menambahkan diri 40 hari kemudian ia naik ke sorga. Bukan hanya wes naik kayak Iron Man Bapak Ibu, tetapi naik dengan berlahan, disaksikan oleh banyak orang sambil memberkati setiap umatnya. Yang setuju katakan amin. Dan kenapa ia naik ke sorga? Pertama untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Yang kedua supaya seorang penolong itu yaitu Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan penting sekali ya kita juga merayakan atau memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Jangan cuma Natal aja Bapak Ibu. Biasanya Natal itu rame Bapak Ibu. Kapal selam keluar semua. Do you understand kapal selam?
ya, yang dulunya tidak pernah keluar, tiba-tiba keluar Bapak Ibu. Enggak, jemaat KAB enggak, jemaat KAB itu semua setia, katakan amin. Ya, karena itu Bapak Ibu kita juga harus memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Nah, saya ambil ini di kitab Yohanes 21. Jadi Bapak Ibu sebelumnya yuk sama-sama kita baca Roma 10 ayat yang ke-9. Sama-sama Roma 10 ayat yang ke-9. 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam apa? Hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. 2, 3. Maka kamu akan diselamatkan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tidak hanya mengaku dengan mulut tetapi juga dengan hati. Bapak Ibu, Thomas sebelum dia mengatakan ya Tuhan yang Allahku, dia diliputi oleh keraguan-raguan, dia diliputi oleh kesedihan. Tetapi setelah Tuhan menambahkan diri, Thomas tidak mencucukkan tangannya, tapi seketika itu juga dia mengaku, ya Tuhan, ya Allahku. Saya mau beritahu, sebuah pengakuan dapat mengubah dari keraguan-raguan menjadi keyakinan. Ya, dari pengakuan orang yang bimbang menjadi kuat. Bahkan dia sampai mati martir di India. Tapi kalau Bapak Ibu tahu pelayanan di India itu ada gereja namanya Santo Thomas. Ya, banyak jiwa diselamatkan karena pengakuan dari Thomas, ya Tuhan, ya Allahku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Karena itu Bapak Ibu pentingnya sebuah pengakuan. Nah saya akan ambil Yohanes 21 ayat 19. Tetapi saya kasih cerita dulu Bapak Ibu. Ya, Yohanes 21 ayat yang pertama. Ya, Petrus itu ada di Tiberias gitu ya. Lalu dia mau kembali menjadi penjala ikan. Ya, setelah ia mau menjadi penjala ikan, dia pergi Bapak Ibu namun tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi dia melihat dari jauh ada Yesus di sana, lalu dia memakai baju dan melompat, tahu ya. Lalu Bapak Ibu di tepian Bapak Ibu Tuhan sudah menyiapkan sarapan. Ya, Tuhan itu baik loh Bapak Ibu, Masya Petrus menyangkal tetap dikasih sarapan. Ya setuju katakan amin. Ya, setelah dikasih sarapan Bapak Ibu keluarlah, tadi pagi saya sampaikan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Ya, ya Tuhan aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu keluarlah Yohanes 21 ayat 19. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian ia berkata kepada Petrus 2, 3. Lebih keras lagi 2, 3. Ikutlah aku. Siapa di sini mau ikut Tuhan? Wah, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saya tanya, kenapa Bapak Ibu mau ikut Tuhan? Halo, apakah Bapak Ibu berpikir ikut Tuhan tidak ada masalah? Apakah Bapak Ibu berkata ikut Tuhan tiba-tiba, wah uang jatuh dari langit? Apakah Bapak Ibu berpikir bahwa ikut Tuhan tiba-tiba banyak yang menyukai kita? Tiba-tiba kita dipromosikan? No. Ya, tetap akan ada sebuah proses, yang setuju katakan amin. Tetap akan ada sebuah masalah. Tetapi mengapa kita ikut Tuhan? Karena dialah satu-satunya jalan untuk menerima keselamatan. Nggak ada yang lain. Yohanes 14 ayat 6, yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yuk hari ini kita ambil keputusan untuk ikut Tuhan. Halo. Engkau yang sudah jauh daripada Tuhan saya nggak tahu. Engkau yang mungkin sudah hanya ke gereja saja tapi nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Hari ini Tuhan berkata ikutlah aku. Pak, saya udah mulai Pak, ya jauh daripada Tuhan. Bahkan saya pernah ngomong Pak, saya nggak Tuhan-Tuhanan, nggak gerejo-gerejoan. Apakah Tuhan tetap mengasihi aku? Saya mau beritahu, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tapi Yesus tetap mengasihi Petrus. Amin. Ya, karena itu hari ini, apakah engkau sudah mengambil keputusan untuk ikut Tuhan sepenuhnya? Sama-sama katakan sepenuhnya. Selain itu Bapak Ibu kalau kita mengikut Tuhan, Mazmur 147 ayat 3 mengatakan ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ada yang kepahitan? Ada yang sakit hati? Tadi pagi saya katakan ada yang trauma dengan masa lalu.
Saya mau beritahu Bapak Ibu, engkau tidak akan pernah bisa maju kalau engkau masih punya trauma dalam masa lalu. Yang setuju katakan amin. Ya, hanya Yesus yang dapat menyembuhkan dia. Nah, karena itu Bapak Ibu, hari ini ya tema saya adalah pengakuan pribadi. Sama-sama katakan pribadi. Ya, lihat kanan kiri katakan enggak nunut-nunutan. Nah, gitu ya, pribadi. Ya, sama-sama kita baca ya. Yohanes 21 ayat 20 sampai 23. Bapak Ibu masih bersama-sama dengan saya. Amin. Ya. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikut mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ayat 21, 23. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, apa? "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Ayat 22, jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang," apa? "Itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Ayat 23, 23. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Poin yang pertama, siapa yang mau ikut Tuhan? Lambaikan tangan. Ya, stop alasan. Kok enak tuh, poin ini gampang. Ya, lihat kanan kiri, stop alasan. Ayo melok Tuhan ae alasane akeh Bapak Ibu. Ayo ke gereja, engko ae aku sik enom durung tuwek. Engko lek wis tuwek, aduh aku wis tuwek, lek enom aku nang gereja. Karepmu opo Bapak Ibu? Ya, ayo stop alasan. Halo, ikut Tuhan. Aduh engko ae sik ono pawai bunga, minggu depan lah ono. Minggu depan long weekend, minggu depane maneh lah ono. Halo. Sing tersendir akeh. Oh di sini nggak ada, sing online ketok Bapak Ibu. Ya, yuk stop alasan. Halo. Ya, ayo mau yuk pelayanan yuk. Aduh nanti ae. Yo, gak iso, aku gak iso nyanyi. Engkau lek nyanyi untukku ocol. Ya, nanti kalau aku dapat jodoh, aku akan pelayanan. Lek wis dapat jodoh, pacaran, lali tunggale. Halo. Hari ini Bapak Ibu, kalau engkau mau ikut Tuhan tanpa alasan. Enak toh? Fokus pada panggilan pribadi. Perhatikan ya, Yohanes 21 ayat 19 mengatakan, "Ikutlah aku." Sama-sama katakan ikutlah aku. Kalau di sini Tuhan, lalu di sana Petrus, lalu Tuhan berkata, "Ikutlah aku." Harusnya Petrus ngapain? Oke, maju ke depan, betul ya? Apa yang dilakukan Petrus next? Ketika Petrus berpaling, Bapak Ibu melok Tuhan niku ojo nolah-noleh. Betul atau betul? Halo, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus, yaitu Yohanes, sedang mengikuti mereka. Kadang itu Bapak Ibu, kalau ikut Tuhan nolah-noleh, kecewa. Halo, ikut Tuhan itu tujuannya apa sih? Ke gereja itu tujuannya apa sih? Hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Halo. Bukan untuk gembala, bukan untuk pendeta, halo. Bukan untuk pasangan, tetapi biarlah hidup kita pribadi kepada Tuhan. Kalau kita melihat kanan kiri, kita mengandalkan orang lain, saya mau beritahu, kuciwa. Itu lebih tinggi daripada kecewa. Ya, belum lagi Bapak Ibu kalau kita pelayanan, pertama kali saya pelayanan saya masih ingat ya Brother Rio itu tahu Bapak Ibu ya. Saya ngasih tanda, salah, aku ndek seneni, anaknya gembala loh ndek seneni. Kok niku iso WL enggak? Lah kan belajar aku. Ya kan, wah dimarahi, wes gak usah WL, nyanyi suaramu fals, penyembahan gak bisa dan sebagainya. Kalau saya melihat mereka, saya gak pelayanan Bapak Ibu. Tapi saya percaya Bapak Ibu, saya gak melihat kanan kiri, saya hanya melihat ke atas. Sebab yang layak ditinggikan hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya, karena itu Bapak Ibu kalau engkau mau pelayanan, pelayanan. Maju saja Bapak Ibu. Gereja GB Keluarga Allah Blessing, Pak Gembala terutama. Ya, sangat mengasihi setiap kita semua. Yang setuju kata amin. Kalau Bapak Ibu mau maju, senang Bapak Ibu. Minggu lalu Bapak Ibu saya khotbah di Storjo.
Ini oma-oma ini menjadi saksi. Ya, Gerald kelas 3 SMP Bapak Ibu. Tak gandeng, tak suruh bagi 1 poin. Saya lo kaget Bapak Ibu. Kenapa? Karena bisa khotbah Bapak Ibu, lancar. Agak ndredeg titik. Ndredegnya taunya dari mana? Poco-poco Bapak Ibu di mimbar. Maju, belakang, mundur. Jadi Bapak Ibu semuanya damai sejahtera adalah Tuhan itu baik. Dan itu enggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting pesannya tersampaikan, yang setuju katakan amin. Ya kan? Karena itu Bapak Ibu enggak pernah alasan. Ayo ya khotbah, oke. Pak Purnomo juga ya. Ayo bawa devotion, yes. Gak usah Bapak Ibu, ayo bawa devotion. Kamu sih lah, aku gak iso, gak layak aku. Bapak Ibu pikir kita layak? Tidak, kita dilayakkan oleh karena anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, Yeremia 1 ayat 6 sampai 8. Ya, ini panggilan terhadap Yeremia. Maka aku menjawab, Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu tidak ada yang mengatakan, Ya gitu kan, Tuhan Allah. Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, 2, 3 apa? Haruslah kau sampaikan, ayat 8 dengan suara yang keras, 2, 3. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah mengutus kita, ya percayalah bahwa Tuhan pun yang akan menyertai setiap kita. Yang setuju kata amin. Dimanapun Bapak Ibu berada, yang punya bisnis, punya pekerjaan, sungguh-sungguh. Yang jadi dokter hewan, betul ya? Olin kan jadi dokter hewan kan, sungguh-sungguh. Terus sampai anjingku mati Bapak Ibu. Ya, enggak Bapak Ibu yang gak tahu, ya 2 minggu lalu Bapak Ibu dengarkan khotbahnya Bapak Ibu ya. Ya sungguh-sungguh justru dimanapun kita berada kita harus mencerminkan Kristus. Amin. Jalan aja tanpa alasan. Bukan hanya tanpa alasan, ojo banding-banding no. Halo, wong kok ngene kok di. Lah iya anak Tuhan ojo nek banding-banding no. Yang percaya katakan amin. Ya, Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ojo nola-nole Bapak Ibu. Sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya Yesus. Betul? Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, kalau diproses manusia, digesek manusia, itu biasa. Ya, setuju katakan amin. Ya, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kata kesempurnaan diambil dari kata telios yang artinya kedewasaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti apa? Sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Karena itu Bapak Ibu ada kata-kata ini terkenal, saya lupa penulisnya, dikatakan seperti ini. Iman berarti mengambil langkah pertama. Bahkan ketika Anda tidak melihat keseluruhan tangga. Betul atau betul? Halo, iman itu wah aku melangkah. Nanti gimana? Tidak tahu, tapi kalau Tuhan nyuruh melangkah, melangkah. Gading Pantai itu gak kerosol loh Bapak Ibu, 2 tahun. Betul ya Pak Kim ya? 2 tahun. Saya masih ingat papa saya yang jengking Bapak Ibu untuk naruh batu pertama. Dalam nama Yesus. Kita foto bersama Bapak Ibu. Bentar lagi mau jadi loh. Halo, tepuk tangan yang meriah. Saya ke sana Bapak Ibu setiap minggu. Dari yang gak ada apa-apa sampai digali ke bawah. Sampai saya naik ke atas meskipun tanpa tangga. Loh iya loh, saya naik tanpa tangga itu sama kayak Fear Factor Bapak Ibu, medeni Bapak Ibu. Ya, sampai sekarang tangganya sudah ada. Bentar lagi kita bersama-sama memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau beritahu, tanpa alasan. Amin toh, tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan kita. Ya, saya itu belajar dari Pak Gem gitu ya. Pak Gem itu dulu saya masih muda, itu saya selalu sambatan Bapak Ibu. Pak gak iso Pak, gak iso. Ojo kakek ngomong, waduh, harus iso. Tapi Pak, pokoknya selama orang bisa, kamu pasti bisa. Dan itu menjadi budaya.
Kita cari solusinya bagaimana supaya bisa. Saya pernah sampaikan di sini, saya punya guru olahraga namanya Pak Wahyu. Ya, dulu di Citahati, sekarang kayaknya di Gloria gitu ya. Pada saat saya lari gitu ya, saya bisa melakukan, lalu anak cewek-cewek gitu disuruh rolling di atas meja itu. Nggak bisa Pak, nggak bisa Pak. Lalu tanya gini, tahu nggak apa yang membuat kamu tidak bisa? Apa Pak? Ya memang saya nggak bisa, bukan. Yang membuat kamu tidak bisa adalah kata tidak bisa. Justru karena kita ngomong, gak iso aku. Gak iso temenan. Halo? Mangkakno Bapak Ibu, Bapak Ibu ngomong, tokoku sepi. Sepi kowe. Ya, aku kok tambah elek ya, elek kowe. Tapi Bapak Ibu ngomong, aku tambah ayu ya. Tanpa skincare, pasti tambah ayu. Kalau saya ngomong amin. Ya, meskipun kondisi begitu menakutkan, diberkati Tuhan. Ya setuju katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah Bapak Ibu, saya lagi ngikuti Dokter Tirta gitu ya. Dokter Tirta itu ada trail. Tahu trail nggak ya? Ada yang pernah trail nggak? Guys, kamu pernah trail nggak? Guys, trail itu kayak maraton, ya. Tapi naik ke gunung, gitu ya. Nah itu rupanya ada skalanya. Ada 20 kilo. 20 kilo itu naik gunung lumayan loh Bapak Ibu. Ya, ada 40 kilo, ya, ada 68 kilo, ada 100 kilo, ada 164 kilo, ada 200 kilo. Ya, nah Bapak Ibu, orang ini lari flight berangkatnya itu jam 11 malam. Halo? Jam 11 malam ke hutan. Ya, nanti kita coba di Sarangan ya. Ya, jam 11 malam di hutan, ya lalu ngobrol-ngobrol gitu ya. Rupanya Bapak Ibu perjalanan itu kalau 60 yang ngambil 68 kilo, itu rupanya perjalanannya 17 jam. Melayu, ada yang mau tolong lambaikan tangan. Ya loh 17 jam, melaku 30 menit aja angel Bapak Ibu. 17 jam, lalu saya tanya, terus bagaimana di sana? Ya nggak bisa apa-apa. Mak Dodo nggak bisa, karena kalau Dodo ada hipotermia gitu ya. Lalu makan hanya dari fast, hanya dari tempatnya itu. Tapi di pos-pos itu cuma dikasih makanan. Makanannya apa? Semangka, lalu gedang gitu ya. Padahal menungso deh kayak semongko gedang Bapak Ibu. Bedes BI Bapak Ibu ya. Ya, nah makan nggak boleh banyak-banyak. Lelek banyak-banyak suduan. Betul loh? Minum cuma boleh sedikit, minum akeh-akeh suduan. Betul ya? Lalu terus gimana? Di sana dia dikatakan gini, pokoknya kalau kamu udah di hutan, udah berjam-jam, ya kamu cuman mentalmu tok. Kamu mau nyerah atau kamu mau terus maju. Terus gimana? Ya wes tanpa alasan, pokoknya melaku aja. Ya, melaku jalan terus sampai atas, sampai puncak. Seneng nggak? Seneng. Dorong modone. Bener gak ya? Modone lek munggane soro, modone pasti luwe soro Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu ya meskipun gak melihat ujungnya, setapak demi setapak, kalau Tuhan sertai pasti sampai di garis finish. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Rasul Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Sama-sama kita baca 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tepuk tangan. Siapa yang mau lomba lari dengan saya Bapak Ibu? Wah, Mas Yudo ini kan pemain sepak bola. Ayo Mas Yudo, balapan lari. Tak full setengah jam, tapi ono syaratnya. Pas Yudo pas lari gak boleh lihat depan. Wani enggak? Ayo. Nah itulah kenapa Bapak Ibu yuk ikut Tuhan tanpa alasan. Lihat kanan kiri, stop alasan. Siap yang kedua, amin. Yang kedua, stop kepo. Kon ya, enak toh hari ini. Jadi khotbahnya apa? Satu stop alasan, kedua stop kepo Bapak Ibu ya. Panggilan orang lain bukan urusanmu. Amin.
Coba kita lihat teksnya, Yohanes 21 ayat 21. Ketika Petrus melihat murid itu, yaitu Yohanes, ia berkata pada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Ayat 22. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang. 2, 3. Kurang banter, 2, 3. Ada orang yang berkati, kok iso ya berkati? Ono uang sakit, kok iso sakit? Pasti nih kutuk Tuhan. Halo, wes Bapak Ibu, engkau punya urusan sendiri. Tuhan bisa pakai engkau dengan caranya yang berbeda. Yang percaya katakan amin. Ya saya pernah pergi Bapak Ibu, istri saya tahu sebagai bukti. Ya salah satu gereja gitu ya, kenal papa, kita lagi lihat-lihat gitu ya dan sebagainya. Lalu pendeta ini datangi saya. Jos, ya Pak Gem, apa namanya? Bangun gereja. Iya. Berapa luasnya? 1.100 ya Pak? 1.100 meter gitu ya. Oh, donaturnya sopo? Duduk urusanmu. Betul atau betul sih? Iya. Lah kono wong lo kepo. Lek kepo yo aku jangan mangan lah mari Bapak Ibu. Ya, kok iso yo? Ya saya dulu pada saat diet kurus gitu ya. Lihatin Yosua, kuru, loro pasti. Gak usah kepo-kepo, oh ibu-ibu, kok ibu-ibu. Ya, jemaat KAB ojo kepo-kepo. Halo. Ya, kadang itu ya kalau ibu-ibu lewis kadang kepo Bapak Ibu. Ya, sampai sing seharusnya gak ada jadi ada Bapak Ibu. Ya, Galatia 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Wah saya harus cepat Bapak Ibu ya. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. 2, 3. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Amin. Karena itu Bapak Ibu yuk terlibat dalam pelayanan. Ya kan, gak usah kepo. Kok iso ngono, kok iso ini, gak usah Bapak Ibu. Ya saya kemarin ngomong sama Kiral, Rat you are good, kamu khotbahnya bagus. Loh kok tapi gak sama Koyos. Ya memang kamu bukan aku bukan kamu. Betul ya? Ada gaya sendiri. Ya saya WL dengan istri saya WL beda gak? Lepodo Bapak Ibu lah. Ruwet Bapak Ibu ya kan. Sama Cece saya WL beda gak? Beda. Sama papa saya WL tambah beda lagi Bapak Ibu. Ya, kalau saya khotbah sama papa saya beda nggak? Beda Bapak Ibu. Gayanya beda nggak? Beda Bapak Ibu. Dan papa saya tidak pernah ngomong sama kamu lek khotbah itu jangan gitu Yos. Kamu khotbah itu harus ya apa ya. Pak Gem kan kasih pertanyaan kan bukan ya atau tidak kan ya. Ya apa ya. Ya, lalu kayak gitu kan? Ya, saya ini ngalami ngalami. Ya saya nggak bisa niru kayak gitu Bapak Ibu. Betul nggak? Kenapa? Karena saya Yosua. Beliau Pak Yohanes Gunawan. Betul? Karena itu nggak perlu niru-niru. Apalagi kepo enak yo Pak Gem yo. Saiki ndek berkati Tuhan. Pasti gak ono masalah. Masalah banyak Bapak Ibu. Kemarin saya puji Tuhan Bapak Ibu. Pak Gem ini bangun gereja di Gading Pantai. Ya, karena kalau saya ngelihat nominalnya, saya stres Bapak Ibu. Larang Bapak Ibu. Ya, lalu dipresentasikan. Saya kemarin tadi sharing-sharing. CCTV, dek siapno 68 CCTV. 85 CCTV. Mbok si ake nih. Lah tadi artis kabeh iki nang jemaat kabeh Bapak Ibu. Ya kan? Belum nanti dikasih pemadam kebakaran. Itu ada 2. Satu yang untuk asap. Satu ono sing buat suhu. Ojo air rusak kabeh gitu ya. Jadi kalau suhunya naik tiba-tiba bunyi. Kalau ada asap bunyi lagi. Lah wong Pak Yoyot gelek dolenan iki. Lah muni terus Bapak Ibu. Ya kan? Waduh pokoknya wah ini gimana dan sebagainya. Ya pelan-pelan. Stres Bapak Ibu. Tapi tetap Tuhan kasih hikmat. Yang percaya katakan amin. Ya, karena itu Bapak Ibu jangan bingung orang diberkati atau orang gak diberkati, orang ada masalah atau orang gak ada masalah, orang disembuhkan atau orang sakit. Saya cuma tahu satu hal, bahwa dia tetap memegang kendali segala sesuatu. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita.
Karena itu saya tuliskan Bapak Ibu, Tuhan menciptakan engkau sebagai engkau. Bukan untuk disamakan dengan orang lain. Tuhan menciptakan engkau dengan tujuan. Dan tujuan itu hanya bisa digenapi oleh Anda. Bukan orang lain. Only you. Ya, hanya kamu. Charles Spurgeon mengatakan, jangan iri dengan jalan hidup orang lain. Karena Tuhan mengukur langkahmu, bukan langkah mereka. Ya kan? Halo. Loh, sekarang ini ruwet Bapak Ibu sosial media Bapak Ibu. Ya, ada orang ke luar negeri sing iri akeh loh Bapak Ibu. Belum tahu Bapak Ibu itu foto majalah. Lo kan nggak tahu kan? Ya kan di kono sing iya kayak mengalami itu Bapak Ibu ya. Ya. Wah, hati-hati Bapak Ibu. Ada juga yang tiba-tiba mulai flexing. Flexing itu bahasa kekinian, pamer gitu Bapak Ibu. Pamer. Wah, baju baru. Dia masuk pergi kamar ganti, coba kok Bapak Ibu. Yang penting foto. Ya kan? Ya hati-hati. Sekarang itu AI begitu jahat. Betul ya? Bisa foto bareng artis. Padahal pakai AI. Makanya Bapak Ibu nggak usah iri. Lihat kanan kiri, ojo iri. Lihat kanan kiri lagi, berkat Tuhan, dewe-dewe. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu belajar sesuatu, amin. Yang ketiga, stop gosip. Kon, ya kan enak, pokoknya stop KB Bapak Ibu ya. Yang pertama apa? Stop alasan. Yang kedua, stop kepo. Yang ketiga, stop gosip. Aslinya stop gosip, ini ambil stop kepo, podo Bapak Ibu ya. Ya cuman biasa lek kepo itu pengen tahu, lek gosip ditambahi. Betul atau betul? Yohanes 21 ayat 23. Maka tersebelah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang. Itu bukan urusanmu. Bapak Ibu dalam Tuhan, saya mau beritahu. Saya masih ingat Pak Stefanus Warno ini ngomong. Ya, wong iku yo lek nyeli duit yo balik noe angel. Betul ya? Ya, kadang lek bayar juga duitnya kurang. Tapi lek titip omongan ditambahi. Halo, bener atau betul? Ya, tahu nggak wong iku? Waduh, sakno deh. Ono masalah ambil pekerjaannya. Terus ngomong mana? Tahu nggak wong iku? Cek tas ngomong ambil aku. Dia ono masalah pekerjaan ambil keluargai. Terus ngomong mana? Iya sakno loh. Iya ono masalah ambil pekerjaan keluarga. Dan kamu tahu, wah di gereja dia kan disenengi wong akeh. Tambah dowo Bapak Ibu. Betul atau betul? Ayo. Saya katanya ngomong ibu-ibu mana kok gak enak. Ibu-ibu stop gosip. Soalnya laki jarang gosip, betul ya? Langsung rasani, bener. Ya, saya itu kalau sama ibu-ibu Setorejo itu kadang kalau udah Setorejo Prima saya masuk pergi ke Pak Jirui Bapak Ibu. Bu, ojo ngerasani wong-wong ya. Oh enggak, kita enggak ngerasani orang-orang gitu ya. Oh iya ta, terus ngomong nopo. Oh kita mau ke Pasar Atom kok Pak. Oh ya wis, puji Tuhan. Tapi suwe, itu. Kayak lagi cari alasan Bapak Ibu ya. Ya, yuk stop gosip ya. Nah kalau Bapak Ibu ya mendapatkan firman Tuhan ya, yuk mendapatkan firman dari pendeta, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Amin. Tapi diolah lagi dengan Alkitab. Sebab dasarnya adalah firman Allah. Dan yang terakhir, siapa yang mau mengikut Tuhan? Mesti keluar toh. Stop sombong. Enak toh? Ya, lihat kanan kiri. Cok sombong-sombong. Halo. Nah, coba kita perhatikan. Yohanes 21 ayat 20. Yang nulis kitab Yohanes ini siapa? Yohanes. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus. Siapa yang murid dikasih Yesus? Yohanes. Mengapa kok gak mau tulis Yohanes saja? Nah ini saya mau bercerita sedikit Bapak Ibu. Kitab Yohanes ini adalah Injil terakhir yang ditulis. Jadi ada 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kalau kita belajar teologi, kitab yang tertua itu Markus. Ya, Markus itu nomor 1, bukan Matius. Markus dulu.
Nah, habis itu yang kedua ada perdebatan antara Matius atau Lukas. Lukas itu yang menulis kitab Kisah Para Rasul, gitu ya. Nah, setelah itu lama kemudian baru Yohanes. Nah, Yohanes ini Bapak Ibu bukan kitab pertamanya. Kitab pertamanya apa? Kitab Wahyu. Jadi pada saat Yohanes dibuang di Pulau Patmos, dia mendapatkan pewahyuan, revelation, dia mengalami Tuhan. Dia menulis kitab Wahyu, setelah dia menulis kitab Wahyu, barulah dia menulis Injil Yohanes. Karena itu kalau kita baca Injil Yohanes berbeda dengan Injil lainnya. Ya, kitab Injil lainnya selalu dimulai dari silsilah Tuhan Yesus, betul ya? Ada yang dari Adam ke Yesus, ada yang Yesus sampai ke Adam, kembali ke Adam. Tetapi Yohanes tidak. Yohanes dimulai dari satu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Mengapa tiba-tiba Yohanes mengatakan hal seperti itu? Sederhana, karena dia sadar bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, bahkan Bapak Ibu tanpa silsilah ini pun Yesus sudah ada. Halo. Ya setuju katakan amin. Yesus sudah ada. Bahkan sebelum dunia ini diciptakan, dia sudah ada. Karena itu pengalaman kita bersama dengan Tuhan akan menentukan cara pandang kita terhadap Tuhan. Dia adalah Tuhan yang mengasihi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Ya, seberapa besar Tuhan mencintai kita tidak dapat diukur. Bagaimana caranya supaya saya tahu cinta Tuhan? Sederhana. Ya, yaitu dengan cara engkau mencintai Tuhan. Seberapa besar cintamu kepada Tuhan, engkau akan menikmati seberapa besar cinta Tuhan dalam kehidupanmu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Karena itu saya tuliskan yang terakhir, Bu Sen tolong imam musik bisa maju ke depan. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita sadar kita nggak layak, namun kita sangat dicintai olehnya. Karena itu Yohanes mengatakan murid yang dikasih, meskipun Bapak Ibu seharusnya Yohanes berkata, Yohanes bisa, tapi dia mengatakan murid yang dikasih. Kenapa? Karena dia sadar sebenarnya namanya tidak layak. Tapi dia adalah pribadi yang dikasih Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. 4 poin, ayo sopo sing ngiling. Ya, pulang dapat permen. Ya. Yang pertama, stop alasan, jangan alasan. Yang kedua, stop kepo. Yang ketiga, stop gosip. Yang keempat, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Oke, saya ada ilustrasi Bapak Ibu. Bapak Ibu belajar sesuatu, ya kalau enggak ilustrasi katanya enggak seru. Ko Hendri bisa maju ke depanku. Ayo Ko. Ayo Ko. Pastor Hendri. Wah. Pastor Hendri luar biasa Bapak Ibu ya. Punya banyak bisnis. Konveksi, gecko, ya, iki laupane gecko Bapak Ibu. Ambil laupane sugar glider. Do you understand sugar glider? Ya, sing diuncang, swap iso balik. Hah? Tikus terbang. Tapi itu tikus temenan Bapak Ibu. Yo, yo sugar glider Bapak Ibu. Larang Bapak Ibu, 1 saem. Ya. Nah Bapak Ibu, ini ilustrasi apa iki Bapak Ibu ya? Kok mau lali Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu ya. Nah Tuhan memberikan tanggung jawab, betul ya? Tuhan memberikan berkat. Siapa yang percaya bahwa Tuhan memberkati setiap kita semua? Ya, Tuhan memberkati. Ini bawaku, tak berkati ku. Ya, jadi seolah-olah Ko Hendri ini orang percaya. Weh, mangano lopan diberkati. Oh iya, orang percaya. Disini bugem. Ya, saya memberkati. Diminum kok. Taat. Emang tahu le ini air bersih? Oh gak apa-apa, sehat. Oke. Nah, tapi kadang Bapak Ibu di saat dia megang, aduh Tuhan, kok kesel ya tanganku. Betul ya? Capek aku. Wes tak kena wong liya wae. Kira-kira mau dikena sapa? Kubur, ya kena aku. Nah, lalu Bapak Ibu dalam Tuhan, dia berusaha mencari.
Aduh, kok gak enak ya, enak biyen aku ikut Tuhan. Tuhan aku berkatono lagi, bahwa Tuhan aku sorry, Tuhan aku salah. Tuhan berkati gak? Berkati lagi, diampuni. Aku mengampuni engkau, aku melupakan bahkan tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Puji Tuhan. Diminum kok. Aku nyele kok. Oke. Nah, coba jalan ke sana. Tahan, jalan ke sini. Jalan ke sini. Nah, kira-kira suatu saat kesandung enggak? Bisa gagal enggak? Tumpah. Tumpah no ke sini kok. Kabeh. Nah. Terus mangkel kok. Do you understand mangkel? Perkes kok. Tuhan gak gereja-gerejaan. Oh boy ku Yosua. Aku dibujui tok misale Bapak Ibu. Banteng kok. Nang kene kok aja nang kono. Banteng kok. Ini wong ngamuk yang ini Bapak Ibu. Ya, banteng. Lalu mulai murtad Bapak Ibu. Wis, aku tak nang gereja liya ae. Moh aku nang gereja KB misale. Gereja KB mulai kesepian. Betul ya? Kita ini kan keluarga. Amin. Akhirnya, Yos, Tuhan, aku kira-kira masih mau terima enggak ya? Terima enggak? Terima. Lalu Tuhan berkata, seperti Tuhan berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Kasih lagi kok. Ikutlah aku. Sing banter, ikutlah. Apa yang dia harus dilakukan? Yo melok, betul gak ya? Taat, sama-sama katakan taat. Yang pertama apa? Tuhan berdaulat. A, aku percaya. A, berikutnya, aku melakukan apa yang aku bisa. T yang terakhir apa? Tuhan melakukan apa yang aku tidak bisa. Tuhan kasih. Kali ini saya perlu berdoa Bapak Ibu ya, supaya berhasil Bapak Ibu ya, ilustrasinya Bapak Ibu ya. Kok ikutlah aku, taat. Diputer-puter. Puter-puter. Diputer ke atas. Iki aku agak deg-degan Bapak Ibu ya. Ya. Lalu Bapak Ibu ya, Tuhan berkata, kadang itu Tuhan memberikan perintah. Ada sih gak masuk akal gak? Diputer ke atas. Terus ditumpak dong ini Pak. Wih, tepuk tangannya meriah. Wah, gak ada banyune kok kayak ada mana. Tuhan tolong Tuhan. Diputer-puter mana. Lu ya toh, diputer-puter mana. Dalam nama Yesus. Ditumpah namanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan sulapan, Bapak Ibu bisa hubungi saya ya di nomor berikut ini Bapak Ibu. Ini hanya, aja bingung, banyu dendi, ini pasti ilmu gaib, ora Bapak Ibu. Pak Gem ya apa Pak Gem? Mari Pak Gem ya. Saya mau tanya, tolong jujur khusus jam 5 sore. Siapa yang mau tahu rahasianya? Angkat tangan. Wis gak usah, gak ada ya wis Bapak Ibu ya. Kita selesai. Siapa yang mau tahu rahasianya angkat tangan? Ada yang tahu gak rahasianya? Wis tak omongi. Ya Bapak Ibu, tak kasih dilut Pak Gem. Itu berasal dari ini Pak. Tahu gak ini apa? Pampers Bapak Ibu. Ya supaya nggak bocor gitu ya. Nah kadang itu Bapak Ibu ya, di saat kita punya kebenaran firman Tuhan, fondasi Bapak Ibu, tidak ada yang mengambil berkat Tuhan daripada setiap kita semua. Meskipun kadang Tuhan menyuruhnya nggak masuk akal, tenang. Berkat Tuhan tetap tersedia pada setiap umatnya. Siapa yang mau ikut Tuhan lambaikan tangan? Yang pertama apa? Stop alasan. Yang kedua, stop kepo. Yang ketiga apa? Stop gosip. Yang keempat, stop sombong. Tuhan Yesus memberkati.